Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita di era RRI ND edisi hari ini Senin 9 Desember 2024. Sari berita, sejumlah pengungsi asal Flores Timur telah dipulangkan ke wilayah masing-masing. Pantai PD jadi spot favorit warga lokal Labuan Bajo. Bersama saya Joanna, inilah berita selengkapnya. Pendengar, warga pengungsi asal Flores Timur yang berada di posko pengungsi di Kabupaten Sika telah dipulangkan ke wilayah masing-masing, sementara yang lain masih ada di Kabupaten Sika. Laporan Rovinus Sula. Sejumlah warga pengungsi asal Flores Timur yang ada di posko pengungsi telah dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Warga pengungsi asal Flores Timur tersebut telah dipulangkan ke wilayahnya masing-masing sejak tanggal 29 November 2024 lalu. Sementara sebagian warga pengungsi Flores Timur lainnya yang gabung di posko pengungsi Elput Waigete, Kabupaten Sika, mereka meminta dipulangkan ikut bersamaan dengan keluarga mereka dari desa yang ada di wilayah terdampak. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika, Johannes B.C. Putubota kepada RRI Minggu 8 Desember 2024 pagi. Putubota mengatakan warga pengungsi asal Flores Timur yang berada di posko semuanya sudah selesai dipulangkan, tetapi masih banyak warga penyintas dari Kabupaten Flores Timur yang berada di Kabupaten Sika. Ia menjelaskan mereka tersebar di 69 desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Sika dan jumlah pengungsi sampai saat ini yang masih ada di wilayah Kabupaten Sika sebanyak 2.400 lebih orang. Flores Timur itu waktu ini ada 29 warga, tetapi mereka tidak berkenan ke Flotim dan kami kembalikan mereka ikut dengan keluarganya mereka yang ada di Desa Timutawa kalau saya tidak salah. Karena posko sudah kami tutup. Ya, posko sudah tutup, rencana minggu besok itu kami sudah mulai pembongkaran tenda dan pembersihan lokasi. Bergabung di posko pengungsian Elput Waigete, itu mereka minta dipulangkan ikut bersamaan dengan keluarganya mereka yang dari desa yang ada di wilayah terdampak. Putubota menambahkan warga pengungsi asal Flores Timur yang sudah dipulangkan pemerintah Kabupaten Sika, mereka juga dibekali dengan logistik Natura. Sementara sisa logistik dari para donatur, pemerintah Kabupaten Sika akan membagikan lagi kepada warga terdampak dan juga warga pengungsi yang ada di Elput Waigete yang sudah dikembalikan. RRI Rovinus Sula melaporkan. Pantai PD jadi spot favorit warga lokal Labuan Bajo, nikmati akhir pekan. Laporan Epi Wahab. Menjelang akhir pekan, beberapa objek wisata menjadi ramai dikunjungi terutama oleh warga atau masyarakat lokal. Seperti halnya di spot wisata Pantai Pede Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai Pede ini merupakan salah satu spot wisata dalam kota yang paling ramai saat memasuki waktu akhir pekan. Keramaian di Pantai Pede ini didominasi oleh warga atau masyarakat lokal yang ada di Labuan Bajo dan banyak yang datang bersama keluarga untuk berekreasi. Salah satunya Andik, salah seorang pengunjung lokal yang berasal dari Kampung Melo karena di wilayah tempat tinggalnya jauh dari kota dan juga laut sehingga berkunjung ke Pantai Pede Labuan Bajo setiap hari Minggu menjadi agenda rutin keluarganya untuk menikmati akhir pekan. Memang agenda ke Pantai Pede ini hampir setiap hari Minggu kita sekeluarga datang turun ke sini dari Molo. Di sini anak-anak bisa mandi, bisa beli jajan juga karena banyak stand-stand yang jual di sini. Sama kita di sini juga bisa bakar-bakar. Itu alasan kita memilih
ke Pantai Pede setiap hari Minggu. Biasanya nanti kita janjian sama keluarga atau teman yang tinggal di Labuan Bajo. Kita kumpul sama-sama di Pantai Pede untuk menikmati indahnya Pantai Pede ini. Karena lokasinya yang berada di antara hotel-hotel, pantai ini juga sering dikunjungi wisatawan terutama mancanegara. Semakin sore, biasanya pantai ini akan semakin ramai dikunjungi karena banyak masyarakat atau warga lokal yang ingin menikmati sunset yang indah di sekitaran Pantai Pede ini. Untuk akses masuk sendiri, pantai ini tidak dikenakan biaya apapun dan sekitaran tepi pantai banyak yang berjualan makanan dan minuman sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir ketika tidak membawa bekal saat hendak berkunjung. Di Labuan Bajo sendiri terdapat beberapa spot wisata dalam kota dan biasanya warga sekitar dari pukul 10 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah akan banyak yang berkunjung ke spot pantai. Dan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, spot wisata seperti Puncak Waringin, Waterfront Marina Labuan Bajo, dan juga Bukit Sylvia menjadi tujuan beberapa pengunjung untuk menikmati sunset. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sambut hari ulang tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna ke-109, panitia melaksanakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian bantuan paket sembako kepada seluruh paroki. Kegiatan bakti sosial dan pemberian bantuan paket sembako berlangsung di Aula Paroki Santa Maria Immaculata Donna pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Donna. Pastor Rekanan RD Ceslaus mengatakan kegiatan bakti sosial bekerja sama dengan Yayasan Komunitas Kita Peduli Jakarta. Kegiatan bakti sosial dan pemberian bantuan sembako menyongsong ulang tahun Paroki ke-109 mengusung tema peliharalah kasih persaudaraan di tengah-tengah kita. Romo Ces mengatakan sebanyak 1.500 paket sembako yang disiapkan yakni beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan. Yang menjelaskan dalam pemberian paket sembako ini, panitia memberikan perhatian khusus terhadap ibu hamil dan anak stunting. Khusus ibu hamil dan anak stunting, pemberian sembako tambahan selain beras, gula, minyak, ada juga telur, susu, baik untuk anak maupun ibu hamil. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal pembukaan bahwa kegiatan ini merupakan tanda cinta, wujud kasih persaudaraan dari sesama kita, komunitas Kita Peduli yang mau berbagi berkat dengan umat di Paroki Santa Maria Immaculata Donna. Karena itu kepada komunitas Kita Peduli saya menyampaikan berlimpah terima kasih atas nama semua umat di paroki ini untuk cinta yang luar biasa, untuk berkat yang mau dibagikan pada kami. Dan kepada semua umat ya mudah-mudahan kegiatan hari ini semakin mempererat persaudaraan di tengah umat dan juga memampukan kami semua umat untuk berani membagi berkat dari apa yang kami miliki kepada sesama. Romo Ces mengatakan dalam kerjasama dengan Yayasan Komunitas Kita Peduli Jakarta, anak-anak stunting dan ibu hamil akan menjadi fokus perhatian Paroki Santa Maria Immaculata Donna ke depan dan pemberian sembako tidak berakhir hari ini. Selain itu, ke depan Paroki Donna juga akan memberikan makanan tambahan PMT untuk anak stunting dan juga untuk ibu hamil. Berita terakhir. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Ngada dalam Pilkada Serentak 2024 tergolong rendah. Laporan Oris Goti. Mungkin menjadi catatan lagi di pemilu berikutnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Stefania Octaviana Meo, menyebutkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, capaian partisipasi pemilih belum memenuhi harapan. Hasil dari rekapan kami berdasarkan model D dari hasil di tingkat kecamatan itu partisipasi untuk pemilihan gubernur itu sekitar 69,78%. Dan pemilihan bupati 69,72%. Itu berdasarkan model D kecamatan yang sudah masuk ke KPU. Jadi ya partisipasinya cukup rendah. Ya, kalau dilihat dari standar
partisipasi secara nasional. Jadi ya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November kemarin. Namun memilih ini adalah hak setiap warga negara. KPU Ngada telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu langkahnya adalah dengan layanan jemput bola untuk perekaman EKTP, terutama bagi warga yang belum memiliki dokumen identitas sebagai syarat mencoblos. Namun jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara tetap minim. Mungkin menjadi catatan lagi di pemilu berikutnya, seluruh masyarakat ini harus kita sadarkan. Kita berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, dengan pimpinan partai politik, pasangan calon, supaya mengajak seluruh masyarakatnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan selanjutnya. Sementara itu, KPU Ngada telah menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 pada Jumat dini hari. Pasangan calon nomor urut 2 Raimundus Bena dan Bernie D. Ngebu atau Paket Murni unggul signifikan atas pasangan nomor urut 1 Andreas Paru dan Moses Jalak. Dari total suara sah sebanyak 87.195, Paket Murni memperoleh 54.220 suara atau 62,19%, meninggalkan paket APMJ yang hanya meraih 37,81%. Selisih suara mencapai lebih dari 21.000 suara. Dari Ngada, RRI ND, Oris Guti melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.